Halo Sobat Gatsu, selamat datang di podcast Baper. Nah, kali ini Baper akan mengajak kita untuk lebih peduli lingkungan dan lebih peduli kepada sekolah kita tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Raden Rasya Oktavilova dari kelas 11-7. Tema kali ini yaitu tentang sampah dengan judul Yuk Jaga Kebersihan, karena kebersihan adalah cerminan diri kita. Jadi tema pada siang kali ini yaitu membahas tentang sampah. Apa sih sampah? Mungkin dari sebagian dari kalian itu tidak asing dengan kata sampah ya. Jadi sampah itu sangat berperan penting terutama pada sekolah. Kenapa berperan penting? Jadi kalau misalnya banyak sampah di sekolah, kita itu tidak sangat nyaman untuk belajar, kawan. Ya tidak. Tapi kalau sekolah kalian bersih, sekolah kalian lingkungannya tidak kotor dan tidak banyak sampah, pasti kalian belajarnya itu lebih nyaman, lebih enak. Dan mungkin kalau tiduran di lantai pun kalau bersih ya, itu mungkin bisa nyaman, kawan-kawan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke podcast pada siang hari ini. Check it out. Oke Sobat Gatsu, kita mempunyai bintang tamu pada siang kali ini dengan Mbak siapa ini? Saya Mbak Mutiara Enursiva dari 11-7. Dan saya Mbak Unikalia Sartusisa dari 11-7. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa, Mbak? Tentang sampah ya. Dengan judul Yuk bersih-bersih, karena bersih-bersih itu cerminan dari diri sendiri. Oke. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja membahas tentang sampah-sampah di sekolah kita ini ya, Mbak. Tapi sebelum itu nih Mas kenapa channelnya namanya Baper sih Mas? Oh, itu tuh singkatan dari bawa perubahan untuk lingkungan sekolah. Oh, Ya, itu keren. itu. Nah, jadi apa sih sampah, Mbak, menurut pendapatnya, Mbak? Sampah nih. Sampah. Secara umum kita tahu ya, sampah itu biasanya dibagi jadi 3, ada yang organik atau anorganik dan P3. Nah, secara umumnya lagi, sebelum masuk ke 3 jenis ini, sampah itu adalah hasil sisa dari kegiatan manusia. Nah, itu sampah. Terus nanti ada 3 ini, ada anorganik, organik, dan P3. Anorganik sendiri itu yang seperti dari botol plastik terus lainnya. kayak gini nih. Nah, Kayak gini. lalu yang organik itu ada yang dari tumbuhan, misalnya daun kering, sisa makanan manusia, dan lain-lain. Lalu yang B3 itu yang bahan-bahan berbahaya. Nah, itu tuh setiap 3 ini tuh ada lagi penanganannya itu beda-beda Mas, gitu. Ternyata sampah itu banyak ya, Iya, Mbak. jadi nggak asal campur-campur kalau buang Mas. Buang campur-campur siapa ya kira-kira? Itu banyak sekali Iya, tuh ya, permasalahan tergantung di sekolah kesadaran itu. diri. Iya. Soalnya saya lihat di tong sampah Semansa itu ada daun masuk ke tempat sampah, ada botol juga dibarengin. Jadi mereka tidurnya itu bareng loh, Mbak. Nggak digabung gitu. Harusnya kan kita kesadaran masing-masing ya. Kita harus membeda-bedakan sampah itu. Soalnya kan sampah yang plastik itu kebanyakan nanti kalau di dalamnya ada bekas seblak atau apa kan bau ya, Mbak. Jadi tidak mengenakan untuk dicium. Jadi harusnya kita pisahin dan tutup rapat ya, Mbak. Selain merusak pemandangan, sampah itu efeknya untuk kita itu apa sih, Mbak? Nah, dari yang ke satu nih, bau banget kan pasti kalau kita Pasti, nyium. Nah, iya. kedua bisa Betul. nimbulin penyakit, apalagi kalau ada lalat nih. Kita lagi makan, main slok, Celok, kita makan. Sakit perut nggak? lalatnya Nah, langsung. sakit perut ya, iya, telurnya. makan lalatnya, makan Kirain saya lalatnya dimakan. Ya enggak dong, dia enggak dong. Kirain saya. Jadi selanjutnya memilih sampah itu juga penting nggak sih, Mbak? Penting banget. Jadi kenapa kita harus milih-milih sampah itu dikelompokin sesuai jenisnya, karena ya biar pengolahannya itu gampang. Jadi sesuai, nggak campur aduk, itu pengolahannya bakal susah. Yang saya tahu itu kalau nggak salah di Semansa itu ada pilah sampah ya, Mbak. Nah, itu. Setiap apa? Setiap hari Jumat. Nah, pinter. Oh, iya. Setiap hari Jumat ada pilah sampah ya. Juga kayaknya kalau misalnya kita buang sampah terlalu banyak dan kita menggunakan sampah seperti ini, apakah akan bertambah seperti di Bantar Gebang ya, Semansa? Iya sih.
Bantar Gebang itu ya sudah sangat tinggi populasi sampahnya. Itu udah Bahkan over banget itu di situ. Menumpuk. jika semansa itu kalau sudah diolah pilah sampah itu sampahnya akan kemana, Mbak? Sampahnya itu pertama itu kan dari murid itu dikumpulkan Iya, di dikumpulin pilah dulu. sampahnya. Terus nanti kalau udah dikumpulin itu nanti dari pihak sekolah itu dibawa ke pengepul. Iya. Pengepul nanti kita dapat Duit bos, ya dapat duit. Berarti Mbaknya sering ya? Iya dong. terus nanti dari pengepul nanti itu ke biasanya kalau ada yang bisa diolah ke pengolahan mungkin Iya. dibikin kerajinan dan Hmm. lain-lain. Didaur ulang lagi Ya, mas. karena Jadi gitu. dari yang kita udah pemilihan jadi kemungkinan besar itu nanti buat di pengolahan sih. Dari Mbak itu kalau cara mengajak teman-teman agar membuang sampah dengan tepat dan mengolah sampah dengan tepat itu bagaimana kira-kira? Kenapa? Kalau ngajak sih ya aslinya tuh kita bisa ngajak nih, kita bisa ngomong, Hmm. tapi harus iniin kesadarannya mereka juga. Walaupun kita udah ngajak, Nik ayo dong buang sampah pada tempatnya, tapi dia kalau Nggak ya gerak. udahlah nanti lah Sama gue gerak, Sama aja. Langsung sama geret aja, harus ada lagi kesadaran sampai bawah diri sampahnya. sendiri juga. Oh, jadi kalau nggak ada kesadaran tuh ya Nah, percuma sepertinya ya. Iya juga sih. Nah, yang saya ketahui ya Mbak, kan di Semansa itu juga kan nyumbang sampah, nggak mungkin dong langsung dibakar dan dihilangkan di Semansa begitu saja. Kan tadi kata Mbak itu kan ke pengepul dulu segala macam. Nah, kan dari pengepul juga kan otomatis dibuang kemana gitu. Ya setahunya saya kemungkinan ya Mbak ke Bantar Gebang. Nah, yang saya ketahui itu setiap harinya pengiriman ke Bantar Gebang itu sekitar 7.500 ton sampah ya Mbak kalau nggak salah. Nah itu di sana tuh ada proses-proses pemilihannya lagi atau gimana sih Mbak sampai Bantar Gebang itu hampir 16 lantai gedung gitu loh Mbak, banyak Tingginya itu. 20 meter lebih coy, Nah, lebih. iya. sampai hampir 50 sekarang. Gimana ada pemilihannya atau apa langsung dibrukin gitu loh Mbak? Ada dong, ya kali nggak ada. Pasti itu dipilih-pilih dulu. Nah sebelum ke Bantar Gebang itu si pengepul sampahnya itu pasti itu dipilah-pilah dulu. Mana nih yang bisa didaur ulang, mana yang nggak bisa, baru yang bisa itu ya diambil lagi didaur ulang. Kalau nggak bisa ya udah ditumpuk nanti iya. di ke Nah Bantar sebelum Gebang. dipilih-pilih itu ada beberapa tahapan. Ada 6 tahapan di Bantar Gebang. Jadi ada 6 tahapan. Apa Iya aja dong. sih Mbak 6 Nah tahapan yang itu? pertama kan sampahnya diangkut dulu nih. Habis itu yang kedua ditimbang. Hmm. Beratnya itu berapa, habis ditimbang di unloading sampah atau dicatat dulu nih sampahnya itu berapa ton gitu, dicatat, dimasukin data-datanya. Oh. Terus yang keempat itu ada pengolahan sampah, jadi di mixer atau pakai alat crusher. Terus yang kelima itu ada pemadatan sampah, itu tuh fungsinya biar lahannya itu tidak terlalu penuh. Lalu keenamnya itu ada penimbunan sampah. Jadi yang sudah tidak bisa diolah ya mau nggak mau ditimbun. Iya. Itu tindak selanjutnya nanti ada lagi sendiri. Oh yang di mixer itu kalau nggak salah tuh yang dihalusin terus dimasukin botol-botol kayak yang di taman sampah di Pemalang itu gimana ya Mbak? Itu taman. Iya Ya di taman gimana One ya? Out. Oh Ya, iya Mbak Panaraja Ri, emang Utara. Iya. Iya tuh. Tapi itu namanya ekobrik kalau yang itu. Oh beda lagi. Itu juga kegiatan mengurangi sampah. Hmm. Jadi itu biasanya kalau yang organik itu kan ada, biasanya kita itu memanfaatkan itu ekoenzim. Itu tuh dari bahan-bahan organik yang dibuat jadi pupuk. Nah itu tuh salah satu, kalau yang ekobrik itu tuh salah satu pemanfaatan di anorganik. Jadi dia kan sama-sama plastik kecil itu dimasukkan di botol kan, jadi biar penuh gitu. Oh jadi banyak ya pemanfaatan sampah itu kalau kita bisa mengelolanya Iya. ya. Oh iya iya. Mas ini iya. boleh dimakan nggak? Oh iya silakan boleh. makan saja makan Makan ya, Mas. Iya iya makan. Ini ada minum juga Oh, iya, iya. sedikit ya. Maaf Oke. di sini adanya ini doang. Ya, Ini nggak apa-apa, juga Mas, nggak apa-apa. sawah. Nggak apa-apa. Ya tapi alhamdulillah kok sedikit bersih ya. Tadi Bersih ya, Mas? tadi pagi saya sudah membersihkan itu sampah-sampahnya walaupun agak kering. Saya sudah ditanamkan singkong-singkong agar kebersihan lingkungannya lebih wah gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. setahun kemudian mungkin jadi hijau. Ini Iya. boleh dimakan Iya, ya? makan dulu silakan. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol tentang tema-tema ini ya. Kita bisa makan bareng, bisa melihat pemandangan. Wow, gundul. Jadi kita langsung meninggalkan tentang pembahasan Bantar Gebang. Kita langsung kembali saja di daerah kita masing-masing. Nih,
mungkin Mbak Mutiara dan Mbak Unika tuh sering muter-muter Pemalang itu kalau lewat TPS itu kadang masih ada sampah yang di depan, masih ada sampah yang berserakan gitu ya. Itu sangat tidak nyaman bagi diri kita sendiri saat lewat. Mungkin Mbak Mutiara pas lewat TPS tersebut tutup hidung. Jangan TPS Mas, alun-alun kota Pemalang nih Mas, banyak banget tempat sampahnya. Oh iya, itu Sumpah pada nih. berserakan, bahkan pas saya pernah, kan saya anaknya tuh sekolah olahraga ya Mbak. Oh. iya. Iya, Jadi iya, saya iya. tuh pas Iya, jadi iya, saya iya. tuh pas itu lagi jogging santai. Heeh. Tiba-tiba yang lewat tuh bukan angin, Mbak, tapi tikus. Oh, tikus. Tiba-tiba lewat. Kirain saya mau nyamperin pacarnya. Ternyata mau nyamperin rumahnya, yaitu tempat sampah. Kirain saya mau di alun-alun mau main gitu ya, Mbak. Kirain saya kan seperti itu. Iya. Ternyata ke rumahnya ada di situ, ternyata di tempat sampahnya, ternyata di situ udah numpuk, Mbak. Nah itu kan hambatan banget buat masyarakat Kabupaten Malang ya. Nah itu kira-kira penyebabnya itu apa ya? Kurangnya tempat sampah, soalnya nih Mas, trotoar tuh di sepanjang alun-alun tuh banyak yang dijadiin warung pecel lele. Oh iya, Jadi, tempat sampah tuh nggak ada, lebih banyak warungnya. lebih banyak ke warungnya daripada tempat sampahnya. Iya, 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 Sedangkan warungnya kan menghasilkan sampah juga tuh. tidak Uangnya kurang. dibarengi dengan tempat sampahnya. Iya kan? Iya. Kurangi warung, perbanyak tempat sampah. Nah. Itu harusnya. Tapi kan kalau ada tempat sampah, kalau nggak ada pekerjanya percuma. Nah, Yang ngambilin siapa? Itu pekerjanya kira-kira kemana ya, Mbak? Kok nggak ada gitu? ya sih sebenarnya pekerja itu nggak sekurang itu, cuman emang pengolahannya yang kurang. Mungkin Jadi- alat-alatnya yang kurang ya, Mbak. Iya. Alat-alat dari TPS-nya itu kurang. Dan Jadi juga banyak orang tuh mikir tuh, ngapain sih kerja jadi tukang sampah, UMR-nya juga sedikit kan. Lu kan tahu sendiri UMR Pemalang itu berapa, Iya. ya kan? saya belum kerja, jadi saya Oh, nggak iya, tahu, iya, Mbak. iya. Kan penghasilan saya dari channel-channel Oh, ini. Tapi iya. Mas ada ini nggak kayak pemikiran mau kerja di Pemalang? Sebetulnya ya Nggak ada. kalau misalnya penghasilannya di Pemalang sih nggak ada ya, karena ya UMR-nya, Mbak. Mungkin karena kebutuhan keluarga saya itu lebih besar, jadi dari UMR. Nah, itu Kalau juga itu. jadi masalah sih karena emang apa ya, penghasilan dari kabupaten kita itu kecil, jadi buat kayak bayar pembeli pekerjaan ya, gitu dan ya. beli alat-alat buat pengolahan sampah itu kan cukup mahal gitu ya. Dan juga Jadinya banyak yang korupsi. Ya bayangin kita punya bahan-bahan nih, tapi kita misalnya mau bikin apa deh kue, tapi kita nggak punya oven sama mixer. Sedangkan bikin kue itu harus punya oven sama mixer, jadi kan bahan-bahannya nganggur numpuk doang ya, kayak gitu. Samanya numpuk jadinya. Sampai sana juga cuma kayak gitu. Sama kayak di Bantar Gebang sih, itu juga sebenarnya ada pengolahan, cuman kan kita bayangin aja kapasitas sampah itu tiap hari masuk itu keluar sekitar terus ya, iya, 7.500 kan. ton. Cuman nah yang bisa diolah itu cuman sekitar 200.000 tonnya. Kan masuknya itu cuman kayak berapa? Masuknya, seperempatnya dari Masuknya sampah aja. banyak tapi keluarnya itu dikit. Yang diolah dikit. Jadi numpuk di Iya. sana. Nah, pengolahannya itu sebenarnya yang kayak di Bantar Gebang itu kan skalanya besar juga ya. Itu jadi mungkin bisa di kayak bikin pembangkit listrik tenaga sampah itu Iya. bisa. Dan Cuma juga ada. dibikin kompos kalau yang organik ya. Kayak di mana ya, penduduk Bali. Iya, iya, dia tuh mungkin bikin ada. tempat sampah sendiri yang organik. Nah, yang sampah-sampah nih kayak gini nih. Iya. Nih, daun-daun bunga-bunga. Nah, taruhin situ. Hah? Habis itu ya udah tutup. Tinggal tunggu setahunan gitulah. Nanti kan jadi Jadi- kompos. Nah, jadi kompos ditaruh di pot. Cop. Oh, Wah. jadi besar bunganya. Nah, temu-temu. Oh, iya. Terus juga jadi Tidak. balik lagi ya ke Pemalang Ya, gitu. Kenapa? balik Itu kan lagi. skalanya besar ya. Iya. Lah di Pemalang misalnya kota kecil juga nggak bisa sampai bikin PLTA kayak gitu karena Iya juga sih, kembali iya. lagi lahan, Maksudnya, terus Dan ya juga pembuatannya juga mahal. biaya juga. dan daya juga sih. Paling sampah-sampah yang kayak gitu juga dikirim ke lain nggak sih, kayak TPS Bantar Gebang, mungkin TPS terakhir itu. Iya, seharusnya emang harus ada kesadaran dari masyarakat juga sih. Tapi ya
Bukan apa-apa ya Mbak, tapi emang masyarakat Pemalang itu ya kalau buang sampah ya gitulah, terus kebanyakan pakai sampah plastik, bahkan pernah menolak kebijakan dari ya adalah salah satu toko mart yang lumayan besar itu tidak menggunakan sampah plastik melainkan menggunakan Kantong itu ya Mas, kantong yang tote bag, kertas tote itu, bag, iya, tote tote bag bag, itu, Iya, dan emang. malah masyarakat Malang itu lebih memilih mereka tidak menggunakan plastik, menggunakan tintingan langsung pakai tangan. Dan malah banyak yang komen. Iya, malah banyak yang komen dan tidak mau menggunakan tas tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir itu tas sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Menurut Mbak, tas itu gimana? Bermanfaat atau tidak? Soalnya lebih hemat gitu daripada kita pakai plastik kan. Pasti kan bayar tuh, kita beli apapun di Alfa juga kan pakainya plastik. Itu kan ada pajaknya sendiri buat plastiknya ya kan. Mending pakai tote bag, Bos. Hemat, bisa dipakai berkali-kali. Nah, Terus jangan tote bag juga, yang lain juga misalnya Iya, kita bisa. beli jajan gitu tuh, itu harusnya pakai yang tumbler. Kalau ada ini juga bisa. Iya. Maksudnya mungkin nanti podcastnya Oh, dia aja iya. pakainya Maaf gelas ya. ya. aja ya. Siap-siap. Ini salah. ini masih bisa terurai Ini nih. masih bisa terurai, tapi terurai. ini Ya, harus kalau diurai. ini nanti Itu cari udah- ya, Mas. ini tuh turunannya lama guys, 50 tahunan lebih. Oh iya. Bayangin hanya satu. Bayangin apalagi kita tadi masih beli es teh ya. Iya. Ini banyak banget Mas. ini Aduh. ini plastik sedotannya plastik, nentengnya pakai plastik. Ini yang itu kurang tuh kesadaran udah berapa tuh siapa sampah ya? itu. Ini podcastnya membahas apa Iya. tapi itunya gitu ya. Ya, jadi ini kesalahan Iya, dari host ya kawan-kawan. Maafkan hostnya ya. Soalnya propertinya lebih nggak boleh ini kata Iya. jarak. Ya. Jadi kira-kira cara menangani sampah-sampah ini yang di SMA Negeri 1 Malang, bahkan di Pemalang, bahkan di Indonesia, dari hal kecil hingga hal luar biasa agar mengubah dunia ini gimana sih Mbak? Kira-kira Membangkitkan kesadaran Iya. manusia itu penting banget karena emang mau kita Mau kita bikin karya apapun Iya, nih, contohnya kayak kasih di contoh Taman apapun. Botol One Out, kamu tau kan iya, taman yang tadi nah, kita itu tuh bahas. bagus banget dulunya, kayak dibikin istana-istana gitu. Hmm. Nah karena kurang kesadaran masyarakatnya nggak jaga, jadinya taman rongsok Mas. Oh, itu jadi padahal beda tema gitu. Iya. ya, itu udah padahal ambruk. udah bagus banget ya. Itu kan dari kegiatan sampah-sampah juga kan dibikinnya gitu biar bermanfaat. Iya. Tapi emang kesadarannya Masyarakat balik itu lagi. ya, Bisa pemanfaatan sampah lebih lagi. Juga kan banyak nih dekorasi rumah yang terbuat dari sampah. Contohnya kan tempat duduk ya Mbak ya, Nah, tempat yang duduk, dari ban- meja ban ya yang ini. dari ya ban. dari ban itu bagus, tahu ban temanku itu bagus. ada yang itu pakai rumahnya. Nah, rumahnya bikin pakai ban Mbak. Enggak, rumahnya itu Oh, ruang tamunya itu apa ya, kursinya itu makanya ban. oh, kirain Buat enak. rumahnya dari ban. Ya ya ya. Oh, jadi kesimpulan pada siang hari ini itu kita harus memiliki kesadaran masing-masing. Semua masyarakat, tidak hanya di SMA Negeri 1 Pemalang, di Kabupaten Pemalang, jadi seluruh Indonesia, agar kita bisa mengontrol dan memberi kesadaran kepada diri kita masing-masing agar mengolah sampah dengan benar dan memilih sampah dengan benar. Jadi pada siang hari ini kita akan menutup podcast baper ini dengan tadi saya tuh inget nih ada kata-kata dari Mbak Muti. Kata-kata dulu guys, Ya. zoom. Singkat saja. Zoom, sudah singkat saja. Tumbuhkanlah kesadaran kalian agar sampah nih nggak jadi penghalang bagi masa depan bangsa. 1, 2, 3, pam.